Masih di bibir sungai ya, ini di bibir sungai Ciberang ya. Saya sebelah saya sudah ada Ibu Mariam. Ibu Mariam. Ya. Ibu, ini saya mau tahu Ibu rumahnya yang di sebelah mana? Yang sini yang lagi diinjak sama kita. Ini rumah yang sedang kita. Ya, di tempat ini yang kita diam ini rumah saya. Habis semua, Bu. Berapa luas Bu rumahnya? 500 meter luasnya semua. 500 meter ini. Iya. Bisa ingat nggak Bu posisinya pintu mana? Oh, Iya. ingat. Iya. Itu paling depan pondasi buat pekarangan rumah. Iya. Itu pesronda. Iya. Itu mangga. Ada 2 pohon sukun. Iya. Dan ini depan rumah saya. Iya. Ini depan rumah. Ini rumah yang depan pintu depan. Iya. Nah, Ruang keluarga di mana? Bu? ruang keluarga di sini. Ini ruang tamu. Itu kamar. Dan ruang keluarga sebelah sini. Habis ada kamar lagi. Sonono ada WC, terus dapur, kamar lagi, kamar 4. Pada saat kejadian Ibu lagi di? Pada saat kejadian, alhamdulillah saya nggak lagi di dalam rumah, saya lagi di rumah emak. Lagi di rumah emak? Iya, lagi di rumah emak, lagi nginep di rumah emak di base camp. Saya dipanggil sama tetangga. Terus kemudian? Saya kesini nyamperin kesini, air udah setengah rumah, udah nggak ada yang bisa diselamatkan. Saya cuma lihat dari atas. Dari rumah? Oh, Iya, dari rumah itu tangga. Diri, ya? Nah, Ibu ini pekerjaan sehari-hari? pekerjaan sehari-hari saya ngurus rumah, urus anak, ibu rumah tangga. Nah ini rumah yang bangun siapa? Ini rumah hasil jerih payah saya kerja jadi TKW selama 6 tahun. 2 tahun saya pulang, Ya. terus istirahat selama beberapa bulan, saya berangkat lagi ke Damam. Terus saya pulang, Ya. saya merit, Ya. terus saya berangkat lagi 2 tahun. Terus saya Jadi pulang, 6 tahun. pulang Tabung, tabung, hasil kerja iya. untuk bangun rumah Iya, ini. 2 tahun belum beres, saya berangkat lagi. 2 tahun saya pengen Bagusin lagi rumahnya. rumahnya, saya berangkat lagi. Terus 2 tahun lagi saya pengen dapat isi rumahnya, saya berangkat lagi. Sampai saya ninggalin baby saya waktu umur 1 tahun. Saya titip sama emak saya. Untuk menabung, untuk membangun rumah ini. Iya, untuk menabung rumah ini saya tinggalin anak saya yang lagi baby. Jadi ini luasnya 500 meter. Iya. Hasil kerja Ibu Mariam menjadi tenaga kerja di luar negeri selama 6 tahun. Ya, harapan saya mudah-mudahan Allah menggantikan ini lebih dari ini. Amin. Saya sabar dan saya ikhlas. Allah pasti punya rencana yang lebih bagus dari ini. Nggak apa-apa, Bu, saya ikhlas. Harapan Untuk kepada kedepannya. pemerintah mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, harapan untuk pemerintah mungkin mudah-mudahan pemerintah dapat melihat keadaan seperti ini. Ya. Rakyatnya yang kena bencana, saya mohon bantuannya dan mohon gantinya. Meskipun tidak semua yang kita bangun seperti inilah, mungkin separuh-separuh gitu lumayan. Iya. Buat ganti, buat menghibur hati kita hasil kerja saya gitu, hasil kita kerja semua. Kalau nanti diminta untuk direlokasi, Ibu Mariam mau nggak, Bu? Mau. Asal ada tempat yang layak untuk dihuni dan Iya. dibantu bangun. Iya, gitu ya. mau. Karena di pinggir sungai pasti ada trauma juga, Ibu. Ya, kalau di sini saya trauma nggak mungkin. Saya nggak mau lagi di sini trauma kejadian 2 kali. Karena ini air sering banget bengkak. Oke. Karena Tapi ini yang paling parah Tapi dalam ini sejarah. pertama kali. Kalau bengkak air tuh tiap itu juga sering ya, Bu. Cuma kalau naik pendasi belum pernah. Karena itu pendasi tuh tinggi banget, kuat banget. Di situ juga ada pohon gede-gede. Iya. Baru sekali ini air naik ke atas. Jadi itu harapannya ya kalau Ya. relokasi. Terima kasih. Ya. Semoga tetap sabar ya, Bu ya. Ya, makasih, Bu. Mudah-mudahan didengar suaranya oleh pemerintah. Terima Jadi, kasih. Kabupaten Lebak salah satu yang terparah di Provinsi Banten ini. Iya. Bisa diprioritaskan juga ya, Bu. Iya. Makasih, Bu ya. Ya, makasih, Bu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ini buat menyeberang sehari-hari. Sama ini yang di atas ya, Pak ya? Iya, ini untuk kita logistik. Jadi barang-barang ini akan diantar dari atas ke bawah. Karena kalau membawa dengan perahu karet cukup bahaya dengan arus yang sangat deras.
Oke, jadi ada dua alternatif ya Pak ya. Mohon maaf tadi namanya Pak siapa? Susanto. Pak Susanto nih dari BPBD Tulungagung ya. Jadi posisinya kalau mau kasih bantuan itu meskipun ada perahu karet nggak bisa pakai perahu karet. Ya, kita mengedepankan safety first. Jadi lebih baik menjaga keamanan. Oke. Jadi barang-barang kami siapkan dari atas untuk ke bawah dimasukkan ke pos. Menggunakan Flying Fox ini ya. Betul. Oke. Ini ya Pak ya salah Ya, satunya ini ya. salah satu untuk mendropping Bantuan ya. itu. Yang Karena terlihat. cukup banyak bantuan yang tidak bisa masuk karena derasnya. Bisa lihat ini. Dan ini setiap jam 12 ke atas sampai malam, Ya. air akan pasang. Sungai ini akan pasang. Dan kemudian ini sangat berbahaya kalau ada orang yang minta diseberangkan. Oke. Dan yang tadi tetap kenali ancamannya hingga kita bisa mengurangi resikonya. Oke. Itu. Terima kasih Pak Susanto. Ya. Saya ada di markas Batalion Mandala Yuda Cakra di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan kita akan menuju ke desa terisolir yang belum bisa mendapatkan distribusi bantuan. Kita akan lihat seperti apa dengan jalur udara.